Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Habib Buraida, absen 24. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian masa dewasa. Masa dewasa merupakan suatu hal yang mungkin pernah kita impi-impikan atau pernah kita cita-citakan ketika kita masih berada pada masa kanak-kanak. Karena ketika kita masih berada dalam masa kanak-kanak dahulu, kita pasti selalu berpikir menjadi orang dewasa itu mungkin menjadi orang yang menyenangkan. Karena apa? Karena pada masa kecil dahulu kita berpikir menjadi orang dewasa itu apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perbuat itu pasti tidak ada yang melarang. Dan ketika kita masih kanak-kanak kan, apa yang kita lakukan, sesuatu yang kita lakukan, mungkin ada beberapa orang yang menyalahkan, atau mungkin ada orang tua kita yang tidak memperbolehkan melakukan suatu hal itu. Namun perlu kita ketahui, orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan masa pertumbuhannya dan ia siap mendapat kedudukan dalam suatu bermasyarakat, dan ia juga mempunyai hak untuk berbaur terhadap masyarakat dewasa atau orang dewasa lainnya. Nah, di Indonesia sendiri batas masa dewasa itu adalah ketika ia berada pada umur 21 tahun. Artinya ketika itu orang itu sudah dianggap sebagai orang dewasa dan ia juga mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang telah ia lakukan, atau perbuatan apa yang telah ia lakukan itu sudah mempunyai tanggung jawab. Nah, orang yang sudah dewasa itu juga mempunyai hak-hak yang harus ia miliki atau yang ia dapatkan itu pasti ada. Semisal ketika ia sudah menjadi orang dewasa itu mempunyai hak untuk memilih seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau pemilihan pemilu yang lainnya. Semisal lagi orang dewasa juga mempunyai hak untuk menikah. Nah, karena pada masa dewasa adalah menikah adalah suatu yang baik atau suatu yang selalu dicita-citakan oleh setiap orang dewasa. Nah, ketika orang sudah berada pada masa dewasa itu tadi, ketika ia melakukan suatu perbuatan atau tindakan itu melakukan kesalahan, yaitu juga mempunyai hukuman atau mendapatkan suatu hukuman terhadap apa yang telah ia lakukan, seperti hukum mencuri atau maupun melakukan hal-hal buruk lainnya. Mungkin dia mendapatkan sanksi yang berlaku atau sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Pada masa dewasa itu tadi, seseorang itu pada umur sedemikian itu, orang itu merupakan suatu masa dewasa yang pada puncaknya ya. Di situ mungkin seorang orang pemikiran intelektualnya itu sudah mulai membaik, atau mungkin ya sudah membaik, karena orang dewasa itu dianggap pola pikirannya sudah berbeda dengan pada masa kanak-kanak. Dia lebih cenderung ke dalam pemikiran yang lebih luas lagi. Dan ia juga selalu memikirkan masa depannya, selalu memikirkan sebuah karir atau sebuah pekerjaan apa yang terbaik untuk dirinya. Pada masa itu, seseorang itu selalu berpikir bagaimana ke depannya, hidup bagaimana. Dan karena pada masa dewasa itu tadi, beban tanggung jawab terhadap apa yang ia miliki itu pasti menjadikan seseorang yang berada pada masa dewasa itu tadi memiliki keinginan yang kekeh, keinginan yang alot untuk diperjuangkan. Yaitu tadi semisal kita mempunyai tanggung jawab menjadi seorang suami. Ketika kita menjadi orang dewasa itu tadi, kita harus bertanggung jawab terhadap keluarga kita, terhadap apa kebutuhan yang mereka butuhkan, itu kita selalu mempunyai tanggung jawab. Dan ketika kita menjadi seorang dewasa itu kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itu tadi kita itu sudah memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat.
Tapi perlu kita ketahui dalam masa dewasa itu tadi, kalau menurut saya masa dewasa itu tidak bisa diukur dengan angka atau tidak bisa diukur dengan sebuah umur. Jadi terkadang itu ada orang yang sudah berada umur 21 tahun atau bahkan lebih, itu pemikiran atau tingkah lakunya masih seperti kanak-kanak. Dan ada lagi yang ketika masih berumur belasan tahun atau mungkin 15 atau bahkan 14 ke bawah, ya kalau enaknya ngomong 14 ke atas lah. Jadi belum cukup 21 tahun, itu mereka itu sudah memiliki pemikiran yang luas, intelektualnya itu bagus. Artinya pemikiran yang masih berumur 14 ke atas itu sudah seperti orang dewasa. Dan saya pikir seseorang itu ia memang benar tidak bisa dikatakan dewasa hanya karena ia sudah berada pada umur 21 tahun. Jadi orang dewasa itu dapat kita lihat dengan cara tingkah lakunya atau perbuatannya atau cara dia berbicara, sopan santunnya terhadap orang lain. Ketika semua itu terjadi dengan baik atau dilakukannya dengan baik, berarti seseorang itu sudah dapat dikatakan orang dewasa. Kalau masalah umur, yaitu tadi terkadang sudah umur 21 tahun itu pemikirannya itu masih belum matang atau masih labil. Jadi tidak menutup kemungkinan di umur 21 tahun itu seseorang bisa dikatakan belum dewasa karena tingkah lakunya, sopan santunnya, tindakannya itu tidak mencerminkan seperti orang dewasa. Ya mungkin itu adalah sedikit dari apa yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Anggun Parmata, absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan jiwa beragama pada masa dewasa awal. Masa dewasa awal merupakan masa transisi berlalunya masa remaja yang penuh dengan kebebasan. Usia dewasa awal terentang antara usia 18 sampai 40 tahun. Pada usia ini, orang dewasa disibukkan dengan membangun karir dan keluarga. Perkembangan jiwa beragama pada orang dewasa sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Secara umum, kuat lemahnya intensitas minat beragama sejalan dengan usia. Artinya, semakin bertambah usia seseorang, maka semakin tinggi intensitas keagamaannya. Lemahnya minat beragama pada seseorang dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu pertama, ada tidaknya pembiasaan agama pada masa anak-anak. Kedua, ada tidaknya praktek keagamaan pada masa anak-anak. Ketiga, kuat lemahnya persoalan yang dihadapi. Keempat, ada tidaknya tanggung jawab agama pada anak-anak. Dari keempat penyebab tersebut, jika tidak diperhatikan pada masa anak-anak, maka besar kemungkinan pada saat dewasa mereka tidak taat beragama. Di negara maju Amerika Serikat, persentase orang dewasa berusia antara 20 sampai 35 tahun menyatakan dirinya beragama dan aktif dalam keagamaannya sekitar 40%. Jumlah ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Minat beragama akan bertambah meningkat bila mereka merasa bahwa agama yang mereka anut bisa menolong kehidupannya. Menurut Jalaluddin, tingkah laku keagamaan orang dewasa dapat dilihat dari sikap keagamaannya antara lain. 1. Menerima
pembenaran agama berdasarkan pemikirannya tidak ikut-ikutan. 2. Bersifat cenderung realis. 3. Bersikap positif terhadap ajaran agama dan norma dan memahami agama. 4. Tingkat ketaatan agama berdasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri. 5. Bersikap lebih terbuka dan wawasan lebih luas. 6. Bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama. 7. Sikap keberagamaan cenderung mengarah pada tipe kepribadian masing-masing. 8. Terlihat hubungan antara sikap keberagamaan dengan kehidupan sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Darul dari kelompok 7 nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan jiwa manusia pada masa dewasa madya. Jadi di psikologi agama ini perkembangan jiwa manusia pada saat dewasa madya, usia dewasa madya itu berumur 35 sampai dengan 40 tahun dan berakhir pada 60 tahun. Dan perkembangan jiwa manusia saat usia dewasa madya ini itu sudah rentan atau mulai kelihatan sisi kekurangan-kekurangan. Terus kemudian pada usia dewasa madya ini perubahan fisik dan psikis itu menjadi lebih kelihatan. Nah, di sini ada beberapa perubahan-perubahan sifat dari manusia ataupun jiwa manusia yang berada di usia dewasa madya. Yang pertama, psikis. Psikis itu berfungsi, psikis pada orang dewasa madya itu fungsi organ-organ berjalan sempurna, namun mulai mengalami gangguan-gangguan seperti sudah mulai penyakit-penyakit seperti kalau ketika orang sudah berusia dewasa madya itu ada yang kencing manis dan itu membuat tubuh mereka menjadi lemah seperti itu. Yang kedua adalah fungsi motorik. Fungsi motorik di sini perubahannya seperti memiliki kecepatan respon yang baik, tetapi di akhir usia dewasa madya kecepatan respon mengalami penurunan. Jadi yang dulunya pada saat remaja awal itu memiliki fungsi motorik yang cepat merespon sesuatu, dan di dewasa madya ini memiliki penurunan. Jadi tidak begitu cepat untuk merespon sesuatu. Yang ketiga tentang fungsi psikomotorik, yaitu mampu berjalan dengan meloncat. Nah, di akhir usia madya kemampuan kaki mulai mengalami keterbatasan. Jadi yang dulunya kekuatan psikomotoriknya itu begitu kuat pada saat usia dewasa, pada masa usia dewasa awal itu masih kuat-kuatnya. Di saat dewasa madya ini mulai menurun atau sudah mengalami keterbatasan. Seperti yang pertama tadi, psikisnya sudah mulai menurun dan mulai sakit-sakitan seperti itu. Terus ada lagi bahasa, terus ada lagi inteligensi, ada lagi emosional, sosial, dan yang terakhir moralitas dan keberagamaan. Jadi kalau untuk yang terakhir ini, moralitas dan keberagamaan ini sangat menghargai adat istiadat dan daya tarik ke arah religi mulai terlihat, apalagi di usia madya akhir. Jadi orang yang sudah berusia dewasa madya itu biasanya kerohaniannya itu lebih ditambah atau beribadahnya itu lebih daripada dewasa awal. Jadi meskipun pada usia dewasa madya ini itu tubuhnya itu sudah mulai lemah, sudah mulai sakit-sakitan, tetapi perkembangannya
untuk dewasa remaja ini perkembangan jiwa keagamaannya itu lebih baik atau lebih tekun seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Nailul Rasida, absen 27. Di sini akan menjelaskan tentang perkembangan jiwa beragama pada usia lanjut. Perlu kita ketahui, usia lanjut adalah bagian akhir dari masa dewasa, di mana selama periode ini, fisik dan mental secara perlahan dan bertahap mengalami penurunan atau proses tua, dan bisa dibilang periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Untuk usia, yaitu terentang dari umur 61 sampai akhir hayatnya. Nah, di sini ahli psikologi membagi kepada dua fase, yaitu usia lanjut dini, umur 60-70 tahun, dan usia lanjut, yaitu umur 70 tahun sampai ke atas. Nah, kalau dari kesehatan juga dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang sehat dan mereka yang kurang sehat. Pada usia lanjut, biasanya akan mengalami beberapa persoalan, diantaranya penurunan fisik, aktivitas menurun, kemudian gangguan kesehatan, dan juga semangatnya itu juga berkurang. Nah, perubahan fisik dan psikis ini biasanya akan membawa pengaruh pada cara penyesuaian dirinya. Nah, baik atau buruknya penyesuaian diri ini bukan sepenuhnya faktor dari usia, melainkan bagaimana sikap pada fase sebelumnya. Nah, misalnya mereka yang masa mudanya melakukan kebaikan, pola hidup sehat, maka masa tuanya akan lebih mudah untuk menyesuaikan diri atau bahagia dan hidup sehat. Begitupun juga sebaliknya. Kajian psikologi berhasil mengungkapkan bahwa usia yang melewati setengah baya, perhatian mereka secara mendasar akan teralihkan, yang mana sebelumnya itu condong kepada materi atau duniawi, teralihkan kepada bagaimana cara mereka untuk menemukan ketenangan batin. Lalu bagaimana perkembangan keagamaan pada usia lanjut? Nah, di sini ada beberapa pandangan yang menyatakan hal-hal yang menentukan sikap keagamaan pada manusia usia lanjut, yaitu ketika berakhirnya gejolak seksual pada manusia itu, dan juga tergantung kepada personalisasinya. Ciri minat beragama pada usia lanjut selalu dipengaruhi cara beragama dan pengetahuan mereka pada usia sebelumnya. Bisa jadi mereka yang dulu dasar agamanya baik, masa tuanya biasanya agamanya akan lebih mantap. Kemudian kesadaran akan kematian. Menyadari bahwa kematian telah dekat dibandingkan pada saat usia muda, membuat mereka tertarik untuk menambah pengetahuan mereka terhadap agama dan kegiatan keagamaan yang dimaksudkan untuk memperbaiki bekal menghadapi kematian. Penyebab lain yaitu merasa sudah tidak dibutuhkan lagi di lingkungan masyarakat. Nah, kondisi sepi ini membuat mereka merasa membutuhkan teman. Maka dari itu, biasanya mereka akan mengikuti kegiatan keagamaan di luar atau pengajian-pengajian yang mana banyak orang di situ. Dan bagi mereka yang kesehatannya kurang tapi sebenarnya ingin mengikuti kajian-kajian, nah biasanya mereka di rumah akan melaksanakan kegiatan keagamaan itu secara maksimal atau secara sungguh-sungguh. Ya, sekian itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Rizky Rahmawan, absen 27. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang pendidikan keagamaan bagi orang dewasa. Berdasarkan hasil telaah dan analisis terhadap surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 189, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196, Al-Quran surat Ali Imran ayat 64, Al-Quran surat An-Nur ayat 30-31, dan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 53, ditemukan bahwa Al-Quran menawarkan beberapa konsep penting tentang prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa. Antara lain, membangun komunikasi timbal balik antara pendidik dengan peserta didik, keterbukaan dalam berpendapat, menghargai perbedaan pendapat antara pendidik dan peserta didik, dan kesiapan untuk menerima dan menolak pendapat atau gagasan yang disampaikan dalam aktivitas pembelajaran. Dengan demikian, Al-Quran telah memberikan inspirasi bahwa
Dalam praktek pendidikan orang dewasa perlu dibangun kebebasan berpendapat dan komunikasi multi arah, sehingga pendidik dan peserta didik dewasa saling berbagi informasi dan pengalaman dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Pendidikan keagamaan merupakan penyebaran dan internalisasi nilai dari berbagai pengalaman kumulatif, baik berupa keyakinan, sikap, pengetahuan, maupun penerapannya dalam nilai positif dan bermanfaat oleh satu generasi ke generasi selanjutnya. Pendidikan keagamaan dalam hal ini bermuara dalam konsep pendidikan Islam adalah memberi pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Setiap orang Islam pada hakikatnya adalah insan agama yang bercita-cita, berpikir, beramal untuk hidup akhiratnya yang berdasarkan petunjuk dari wahyu Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama bagi kehidupan manusia menjadi pedoman hidup. Pendidikan agama yang baik tidak saja memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, akan tetapi membawa keuntungan dan manfaat terhadap masyarakat, lingkungannya, bahkan masyarakat ramai dan umat manusia seluruhnya. Kedewasaan juga dianggap sebagai sudah mencapai perkembangan yang penuh, sudah selesai perkembangannya. Psikologi perkembangan dahulu dipandang sebagai psikologi anak dan remaja, baru kemudian dipandang sebagai ilmu yang melukiskan dan menerangkan gejala dan perubahan psikis sepanjang kehidupan. Contoh kegiatan pendidikan keagamaan bagi orang dewasa adalah halaqah ataupun kajian. Prinsip pendidikan keagamaan bagi orang dewasa tidak bersifat formal dan tidak ada ikatan administratif. Aktivitas pendidikan keagamaan terhadap orang dewasa pada masa Rasulullah berjalan dengan seiring kebutuhan demi menyelamatkan generasi awal Islam dari ketidakmampuan menulis dan membaca. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.